Dari 3 wilayah di Indonesia, kami membidik 3 persoalan pelik negeri ini. Di Kalimantan, Putri Ayu Ningtyas menemukan sekolah yang bisa menggambarkan persoalan pendidikan nasional. Jadi gimana Pak? Masuk ketika? Kalau banyak pasangan. Di Papua, Amanda Falani menemukan kebiasaan di lokalisasi prostitusi yang membuat jumlah penderita HIV/AIDS melonjak ratusan kali lipat dalam 1 dekade terakhir. Lalu dia tidak mau pakai kondom, bagaimana? Ketika sepi, Kang. Biasa juga tidak terima. Dan di wilayah yang tak jauh dari kota metropolitan Jakarta, Lori Singer tak menemukan fasilitas penting yang seharusnya ada di dalam rumah. Ya Pak, kalau buang air yang bagus di mana gitu kan gitu ya. Lah kakak ini ke kali. Saya Putri Ayu Ningtyas. Saya Lori Singer. Saya Amanda Falani. Saya Najwa Shihab. Dan saya Putra Nababan. Ketiga topik tadi hadir dalam 360 malam ini. Pemirsa, jumlah penderita HIV/AIDS terus meningkat di Indonesia. Penyebab utamanya adalah hubungan seks tidak aman. Ini juga yang terjadi di Timika, Papua, kota yang baru-baru ini dikunjungi Amanda Falani. Timika adalah salah satu kota dengan jumlah penderita HIV/AIDS tertinggi di Papua. Salah satu titik penyebaran penyakit mematikan ini adalah sebuah lokalisasi yang tak pernah sepi pelanggan. Sebagian pekerja seks komersial atau PSK yang telah terinfeksi HIV/AIDS tak ragu melayani pelanggan tanpa alat pengaman. Kondisi inilah yang seolah mengubah lokalisasi dari prostitusi menjadi industri HIV/AIDS. Sepuluh kilometer dari pusat kota Timika, Kabupaten Mimika, Papua, hingar-bingar musik di puluhan wisma terdengar setiap malam. Ada 300 perempuan pekerja seks komersial di lokalisasi yang terkenal dengan nama Kilo 10. Ibu paling banyak ada tamu sehari berapa? Kalau rame ya ada 7. Malam minggu 7. Kilo 10 berubah menjadi lokalisasi sejak tahun 1996. Usia pekerja seks di lokalisasi ini sangat bervariasi, dari yang berusia muda hingga senja. Tamat sekolah, SD, SMP? SD. Umur berapa Mbak? 23. 23 ya. Suster mau tanya nih Mbak, hubungan seks terakhir Kemarin. dalam 1 minggu ini kapan? Kemarin. Kemarin ya? Iya. Kemarin pakai kondom? Pakai. Pakai ya? Iya. Terus dalam 1 minggu itu tamunya berapa? Mbak punya tamu? 4. Tamu yang 1 4 minggu. Ya 1 Iya, minggu. 4. 4. Setiap tahun ada ratusan PSK baru yang datang mengadu nasib ke Timika. Menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Mimika, Reynold Ubra, fenomena ini terkait perkembangan kota Timika yang sangat pesat. 20 tahun lalu Mimika masih berstatus kecamatan. Sektor pertambangan membuat kecamatan ini tumbuh menjadi kabupaten terkaya di Papua. Dan Timika sebagai ibu kota Kabupaten Mimika kini menjelma menjadi pusat pertumbuhan di bagian timur Indonesia. Timika dikatakan sebagai salah satu kota petrodolar, di mana sangat menyedot semua orang yang untuk datang ke Timika. Dan bukan hanya orang yang di Indonesia, bahkan dunia internasional pun ada di Timika. Ini memberikan efek terhadap perkembangan kasus. Salah satu contoh ketika para pekerja seks maupun para pelanggan yang datang untuk mencoba mencari nafkah, untuk memperbaiki nasib di kota Timika. Mobilitas PSK dari luar Papua ke Timika inilah yang menurut Ubra sangat berpengaruh pada peningkatan jumlah penderita HIV/AIDS. Berbeda dengan daerah lain, penularan virus HIV di Timika terbanyak memang melalui hubungan seks berisiko. Kasus pertama kali di Timika sendiri, pada saat itu Timika masih menjadi kecamatan, statusnya kecamatan, itu ditemukan 4 kasus HIV positif pada pekerja seks. Kemudian pada tahun 2000 sampai akhir tahun 2011 itu udah berjumlah 2.832 kasus.
Dari data Komnas Perempuan, Silvana Apitule menyebutkan sebagian PSK di Kilo 10 mengidap HIV/AIDS. Tapi mereka masih melayani pria yang datang ke lokalisasi. 80% dari pekerja seks, laki-laki ini data 2008, pekerja seks di Timika terpapar virus HIV. Dan modus-modus penularan virus itu saya kira cukup umum diketahui masyarakat. Ya. Pada umumnya, misalnya pada umumnya pengguna tidak mau memakai kondom dan itu menjadi cara yang paling efektif untuk penularan virus HIV. Pernah dalam seminggu tidak ada tamu sama sekali? Kalau misalnya ada tamu, lalu dia tidak mau pakai kondom, bagaimana? Ketika sepi tamu. Biasa juga kita terima. Kenapa diterima? Karena kita kan pikirnya besok kita mau cari cicilan, mau makan. Kita kan tidak mungkin mau minta sama teman. Tidak takut tertular? Yang masalah itunya kita takut juga, Bu. Tapi mau dibikin bagaimana? Kita juga butuh makan, kita juga butuh bayar cicilan besok ini. Cicilan apapun dia termasuk. Secara rutin, para PSK mendapat edukasi mengenai bahaya penyakit AIDS dari para relawan. Kondom, makanya materi kita kondom 100%. Dan di setiap wisma pun memiliki satu pengawas yang disebut Mami Chief. Salah satu tugasnya adalah mengingatkan para PSK untuk disiplin memakai kondom. Namun tetap saja masih ada yang mengabaikan penggunaan kondom. Ada berapa banyak pramuria yang ada di Wisma ini? Di sini 20. 20. Dari semua pramuria, semuanya disiplin? Kalau masalah itunya saya kurang tahu. Kemungkinan kebanyakan ya pakai kondom. Nggak mungkin juga pramurianya mau jujur, mami saya terima kamu saya pakai kondom, kan nggak mungkin juga. Itu kan apa istilahnya mereka jalan berdua di dalam kamar toh, jadi saya kan nggak tahu. Yang penting saya setiap minggunya itu harus tekankan kondom harus ada dalam kamar. Kesulitan terbesar apa ketika memberitahu para pramuria untuk selalu pakai kondom? Kadang juga susahnya kalau sudah dikasih tahu bandel nggak mau mendengar. Itu kadang juga saya jengkel juga. Kita mau teriak-teriak juga salah. Kadang juga dikasih bahasa halus juga kadang nggak mau dengar. Kalau apa? Kadang saya juga melapor sama mucikarinya. Terus nanti mucikarinya kasih tahu sama anak buahnya. Kalau dulu bebas? Kalau dulu memang terlalu bebas. Ada sih kesehatan, cuman ada juga apa? Yang dikasih kondom, ada juga yang enggak. Kan mungkin mbak-mbaknya juga terlalu meremehkan toh. Mungkin setelah banyak terdengarnya ada penyakit terlalu merajalela, sekarang sudah mulai takut. Tapi nyatanya HIV/AIDS tak membuat perempuan-perempuan pendatang baru ragu mengadu nasib menjadi PSK. Dan sebuah penyakit mematikan pun ternyata tak membuat Kilo 10 sepi pelanggan. Salah satu relawan AIDS yang mendampingi sejumlah PSK di Kilo 10 adalah Eli. Sejak tahun 1994, ia berupaya mengubah pola pikir para PSK agar keluar dari dunia hitam. Bu Eli, pertama kali masuk di sini lokalisasi, ini merasa risih nggak sih? Merasa risih sekali karena aku baru pertama kali kan, Manda. Aku baru pertama kali masuk ke dunia, maksudnya masuk ke lokalisasi seperti ini. Masuk situ awal-awalnya saya kaget. Waktu itu saya menengok salah satu penderita HIV. Salah satu penderita HIV yang sudah positif ya, stadium 3. Dengan kondisi yang seperti itu, keluarga tidak ada. Bahkan sejarahnya sangat miris sekali karena dia dijual sama suaminya dan suaminya sendiri domisili di situ sebagai keamanan. Kesulitan utama bagi Eli menghadapi para PSK justru dari mereka sendiri. Mengubah kebiasaan tak semudah membalik telapak tangan. Lembaran uang terlanjur menutup mata. Kalau pengajian terus iya, tapi keterampilan coba. Capek parah. Tantangan yang sesulit itu dari pramuria sendiri justran. Dari pramuria sendiri. Bagi mereka mungkin sesuatu yang enak ya, kita nggak mengeluarkan keringat, penghasilan duit yang besar, yang banyak ya. Itu pikiran seperti itu susah kita berubah, Mbak.
Dari sekian misalnya 100 orang yang bisa kita ini paling cuma ada 3, 4 orang, 5 orang gitu yang keluar kan, kasarnya begitu. Tapi kebanyakan apa latar belakang mereka masuk ke dalam dunia hitam seperti itu? Kemiskinan dan kebodohan, itu yang jelas, Mbak. Praktek prostitusi di Timika tidak hanya di Kilo 10, tetapi tersebar di beberapa tempat. Dan praktek prostitusi di luar Kilo 10 jauh lebih sulit dipantau. Kalau di lokalisasi itu pasarannya ke bawah, Mbak. Ke bawah, menengah ke bawah ya. Tapi kalau yang di luar lokalisasi, menengah ke atas. Tuh. Kalau yang di luar, saya pernah 1 kali main itu sampai 1,5. Bahkan ada salah satu mbak yang di luar situ, 1 bulan penghasilannya 40 juta loh, bersih. Dari penelitian Komnas Perempuan, para PSK yang ada di Timika bukan hanya mereka yang sengaja datang untuk mencari penghasilan, tapi juga mereka yang mengaku terpaksa menjadi PSK. Keterpaksaan itu akhirnya berujung pada resiko yang sama, HIV/AIDS. Kami mendapat informasi mengenai modus trafficking juga. Mbak, bagaimana awalnya ketika pertama kali bisa sampai di Timika? Itu dari ajakan teman. Katanya teman cuma kerja di bar, dapat gaji, terus dapat dari orang-orang itu saweran-saweran gitu aja. Tips-tips lah. Jadi pramu saji? Ya, janjinya? Gitu aja, iya. Nggak melayani ke dalam. Tapi apa ternyata yang dialami setelah sampai di Kota Timika? Bekerja di mana? Bekerja ya benar di bar, cuma sambil melayani ke dalam. Mbak waktu itu sempat menjalani pekerjaan itu? Ya menjalani. Terus gimana nggak menjalani kalau sudah punya hutang? Punya hutang ke siapa? Ya ke bos kan. Kan kita hutang ke sini dibiayai sama mucikari, terus dikasih uang di rumah buat tinggalan. Nah, terus kita kan punya hutang. Kalau nggak bayar kan kita didenda juga. Punya mana dari mana uang? Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kondisi seperti ini, peran relawan seperti Eli menjadi sangat penting. Apalagi jika berhasil membujuk PSK berhenti menjajakan diri untuk mengurangi penyebaran penyakit AIDS. Tujuan saya itu saya pernah berbicara dengan salah satu pejabat pemerintah. Lokalisasi itu kita jadikan home industry gimana. Program 2013 arahnya saya ke sana. Jadi buka kayak seperti konveksian dan rumah pelatihan di daerah lokalisasi. Jadi perbandingan, Mbak. Mitra kami di Timika mengatakan bisa jadi sudah generasi yang ketiga yang ada di rumah lokalisasi di kilometer 10 itu. Nah ini kan menunjukkan bahwa penanganan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat harus menyentuh akar persoalan. Jika tidak maka masalah itu akan terus berlanjut dari generasi ke generasi. Keluar dari dunia hitam atau tetap melayani pria-pria berhidung belang akhirnya menjadi pilihan pribadi. Relawan seperti Eli pun angkat tangan dengan PSK Parubaya ini. Ia memilih bertahan di lokalisasi dan melayani pria yang datang tanpa takut menularkan penyakitnya, HIV/AIDS. Nah, Ibu kalau misalnya udah misalnya kan udah 40 tahun nih. Mau selamanya emang di sini? Masih nunggu anak SMA kelas 2. Masih ada puluhan PSK terinfeksi HIV/AIDS yang memilih bersikap seperti perempuan ini. Merekalah yang pada akhirnya membuat lokalisasi Kilo 10 seolah menjadi industri HIV/AIDS. Secanggih apa? Kurikulum baru yang termahal sepanjang sejarah pendidikan? 360 segera kembali.